5 komisi di DPRD DKI Jakarta menyampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025 Senin 28 Juli 2025. Komisi A dalam rekomendasinya menyampaikan agar Pemprov menggelar program bursa tenaga kerja rutin setiap bulan di seluruh kecamatan dan sejumlah kampus di Jakarta. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi A Mujiono. Ia menambahkan dengan digelarnya job fair setiap bulan akan menekan angka pengangguran dan memudahkan masyarakat mendapat pekerjaan sesuai keahlian. Nomor 8, Komisi A mendorong Pemprov DKI Jakarta penyelenggaraan job fair rutin bulanan secara klaster di kecamatan dan kampus untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat. Job fair harus didukung sistem pendaftaran daring, kuota, dan kriteria peserta yang jelas, serta pendampingan langsung dari mitra swasta dan lembaga pelatihan. Komisi A juga menekankan pentingnya monitoring dan pelaporan hasil sebagai dasar evaluasi agar program benar-benar berdampak pada penurunan pengangguran. Sementara Komisi B merekomendasikan agar Pemprov memperbaiki sistem pendataan dan pendistribusian pangan murah bersubsidi. Rekomendasi tersebut dibacakan Ketua Komisi B Nova Harifan Paloh. Ia menjelaskan banyak permasalahan signifikan dalam implementasi program pangan murah bersubsidi, terutama terkait distribusi dan aksesibilitas bagi penerima manfaat. Ia mengimbau agar pendistribusian menerapkan sistem by name by address agar pangan murah bersubsidi bisa sampai langsung ke tangan penerima manfaat atau tepat sasaran. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Adanya permasalahan signifikan dalam implementasi program subsidi pangan, terutama terkait dengan distribusi dan aksesibilitas bagi masyarakat dengan anggaran subsidi yang cukup besar. Sistem pendaftaran online yang belum optimal, keberadaan calon dan kurangnya akurasi data penerima manfaat menjadi kendala utama. Perlu ada perbaikan dasar dalam sistem pendataan dan distribusi, serta energi yang lebih baik antar lokasi terkait. 2. Percepatan kajian, perencanaan dan pelaksanaan yang lebih serius mengenai ide integrasi kapal marketplace dan trade and hailing existing. Ada distribusi pangan subsidi murah sampai langsung ke tangan masyarakat miskin dengan pendekatan PNPA, tanpa nanti dan lain-lain. Kalau ada yang praktek dengan device yang sangat sederhana yang secara khusus hanya bisa mengusahakan pangan murah dan subsidi berintegrasi ke marketplace dan trade hailing. 3. Ada kajian dan perencanaan yang serius terhadap alokasi subsidi pangan dan murah pada rakyat miskin berdasarkan pendekatan kebutuhan kalori maksimum per keluarga. 5. Subsidi harus tepat sasaran untuk diskusi Pergub 28 2002 antara lain disabilitas, lansia, calon PKK, penerima KEJ, penerima KPT, pemenuhi sumber kriteria, guru non-PNS, tenaga pendidikan non-PNS, PJLT dan lain-lain. 5. Meminta perhatian khusus terhadap distribusi pangan dan murah dan subsidi dalam terpenting dan wilayah rawan pangan. Selanjutnya, Komisi C merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pengelola Aset Daerah mengelola aset potensial secara optimal dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi C Suhud Alinuddin. Ia menambahkan Jakarta Asset Management Center agar mengevaluasi aset yang belum produktif, termasuk menyusun rencana bisnis aset terhadap seluruh aset yang berpotensi menghasilkan PAD. Komisi C merekomendasikan pemerintah BPAD untuk segera menindaklanjuti aset potensial menjadi sumber PAD melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP yang menguntungkan. B. Jakarta Asset Management Center atau JAMC perlu ditugaskan mengevaluasi aset idle dan menyusun aset bisnis plan dan aset bernilai strategis. C. Meminta BPAD mengkaji penyederhanaan proses kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset daerah. D. Mendukung sinergi BPAD dan BPKD dalam integrasi sistem penilaian aset dan pencatatan elektronik untuk mencegah misalokasi atau penyalahgunaan aset. E. Meningkatkan pengamanan aset milik daerah dengan administrasi dan legalitas yang kuat agar bisa dikerjasamakan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi D Yuke Yurike membacakan rekomendasi Komisi D yang meminta Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di rumah susun serta RW kumuh. Menurutnya sarana prasarana yang perlu ditingkatkan salah satunya menambah kamera pengawas atau closed circuit television sebagai upaya pengamanan.
Tak hanya CCTV, pemasangan lampu sebagai penerangan di setiap sudut rusun dan jalan di permukiman padat penduduk atau wilayah RW Kumuh juga diperlukan karena berguna meminimalisasi tindak kejahatan atau kriminalitas. Komisi ini merekomendasikan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mendorong penambahan dan peningkatan sarana prasarana rumah susun di masing-masing PRS demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penghuni rusun, seperti fasilitas CCTV, penerangan, kebutuhan suplai air, antisipasi bencana kebakaran, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan peningkatan kualitas pemukiman di RW Kumuh. Terakhir, Komisi E merekomendasikan agar Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan lebih fokus pada perbaikan mutu atau kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Rekomendasi itu disampaikan Ketua Komisi E Muhammad Tamrin yang menjelaskan salah satu sarana prasarana yang butuh diperbaiki segera yakni sejumlah gedung sekolah yang sudah tak layak dan dikhawatirkan membahayakan para siswa. Selain gedung sekolah, Komisi E juga meminta adanya pembaharuan fasilitas seperti meja dan kursi yang sudah tak layak pakai. Proses pembangunan atau perbaikan sekolah rusak seperti SDN 04 Lambat dan SDN 09 Kebayoran Lama harus segera dituntaskan. Merekomendasikan penambahan anggaran untuk pengadaan meja dan kursi belajar di seluruh sekolah negeri yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Dengan besaran jumlah dan nominal berdasarkan pertimbangan yang patut, dan Dinas Pendidikan meyakininya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap fasilitas pendidikan yang layak. Meminta agar penambahan kebutuhan media pembelajaran, alat praktik dan sarana digital di sekolah vokasi dipenuhi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Dengan besaran jumlah dan nominal berdasarkan pertimbangan yang patut dari Dinas Pendidikan. Mendukung agar sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa KJP tetap mendapat dukungan operasional sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi pengurangan kualitas layanan belajar. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.